Shalom, salam sehat, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat bertemu kembali pada Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 21 Juni 2025. Semoga kita senantiasa mengangkat hormat pujian dan syukur atas berkat kasih karunia-Nya yang selalu baru kita rasakan setiap pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita di akhir minggu ini, sejenak kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita siapkan hati kita dan meminta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang besar kasih setiamu, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dari tidur istirahat kami untuk menikmati hari karunia-Mu. Sebelum kami memulai kegiatan dan aktivitas tanggung jawab kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, agar kami mampu memahami maksud firman kebenaran-Mu. Kami siap Bapa, membaca dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada Sabtu pagi ini terambil dari kitab Galatia pasal 3, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Amin. Pembacaan renungan firman Tuhan diambil judul Janji Allah dan Hukum Taurat. Lan basa Toraya, pangaluna puang na sukaran aluk.
sebuah ungkapan dalam bahasa Toraja yang berbunyi tantan kapu, menggambarkan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang adalah kebohongan belaka. Kekristenan senantiasa identik dengan janji Allah dan penggenapan janji itu. Sejak manusia diciptakan, ia senantiasa memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menepati janjinya, bukan sekedar tantan kapu. Paulus menekankan tentang janji Allah dan penggenapannya yang disampaikan karena keadaan orang-orang Kristen dan komunitas Yahudi di Galatia yang hidup dalam paham yang keliru dan sesat karena ajaran palsu. Hal ini disebut Paulus sebagai filsafat kosong. Saat itu mereka hidup dalam dualisme pengajaran bahwa iman di dalam Kristus merupakan langkah awal yang harus disempurnakan dengan melakukan Taurat. Jadi, mereka mengajarkan iman dan melakukan Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus memberikan contoh Abraham yang dibenarkan bukan karena hukum Taurat, melainkan iman melalui ungkapan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman oleh kasih karunia. Hal ini begitu jelas bahwa warisan itu diberikan melalui iman dan bukan melalui keberhasilannya menepati hukum Taurat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi umat-Nya. Janji Allah yang berlaku sepanjang masa juga adalah milik kita hari ini. Hanya oleh karena iman, kita dibenarkan. Dalam kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Menjadi orang Kristen adalah kebanggaan bagi mereka yang sungguh hidup dalam iman dan meresponnya dalam ketaatan yang sungguh kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman yang Engkau sudah bentangkan kepada kami. Pagi ini kami banyak belajar dari contoh Abraham, Bapa segala bangsa yang dibenarkan bukan karena hukum Taurat, melainkan karena iman. Karena iman, kami sudah dibenarkan. Dalam kasih karunia Allah, kami juga sudah diselamatkan. Kami harus bangga ya Bapa menjadi seorang yang Kristen dan hidup dalam iman dan meresponnya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh hanya kepadamu. Bapa di surga, hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Pimpin sertai kami dan naungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melaksanakan hari karuniamu ini dalam tuntunan kasih dan pimpinan-Mu. Ampunilah ya Bapa kesalahan dan dosa kami. Terimalah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.